Selamat siang semuanya, selamat siang anak-anak, selamat siang ya bagi yang mendengar video ini ya, khususnya anak-anak SMP dan B kelas 8 ya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan membahas materi selanjutnya. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sudah PH ya, PH 5 yaitu aktivitas kebugaran jasmani, dan sekarang kita melanjutkan materi yaitu bab 10. Nah, ini langsung dilompat seperti itu, langsung dilompat ya, jauh ya, langsung ke bab akhir gitu, karena banyak pertimbangan yang harus saya ganti gitu. Jadi mengapa harus saya ganti yang harusnya sampai bab 6 gitu, sampai senam lantai, tetapi kalau senam lantai dipraktekkan akan sangat riskan seperti itu. Jadi ya lebih baik diganti ke yang tidak terlalu banyak praktek, bahkan tidak ada praktek. Oh, dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, tetapi tidak dipraktekkan jadi tugas, enggak gitu. Cuman ini lebih ke teorinya gitu. Nah, kita langsung ke bab 10. Jadi gitu ya. Jadi kenapa langsung dilompat ke bab 10, karena kalau ke bab 6 agak berbahaya gitu. Takutnya kalau yang pas lagi rolling depan tidak ada sarana dan prasarana yang memadai, matras, habis itu apapun itu yang ya, meskipun kalian praktekkan di kasur pun kan kasur kalian kan nggak seluas dan nggak sebebas gitu. Jadi takutnya tak kepentok apa, kalian apa, kan banyak yang viral tuh di video-video di Instagram, WhatsApp, Twitter yang anak-anak disuruh praktek rolling depan kepentok apa. Itu yang saya takutkan. Jadi takutnya malah jadi bahaya, ya udah. Nah, oke, langsung saja di bab 10, keselamatan di jalan raya. Nah, mengapa kalian belajar keselamatan di jalan raya? Karena penting sekali untuk perbekalan kalian di saat nanti kalian sudah layak membawa kendaraan gitu. Jadi ini perbekalan kalian gitu kan. Kalau kalian syaratnya ingin membawa kendaraan, itu minimal harus mempunyai SIM, seperti itu, surat izin mengemudi, bukan surat izin mencintaimu. Ingat, awas ya, jangan sampai kebalik. Awas, kalian kadang suka dipelintirin surat izin mencintaimu, jangan surat izin mengemudi ya, atau surat izin menikahimu, aduh ya, jangan gitu. Nah, tapi banyak kan ya, meskipun belum cukup umur tapi ya banyak yang sudah membawa motor gitu kan aja sampai ke jalan raya meskipun belum punya SIM. Ini bahaya nih, jangan ya gitu. Jadi kalau meskipun kalian kepepet, ya lebih baik kalau ada alternatif yang lain untuk tolong diantar ya silahkan gitu. Tapi kalau kalian membawa motor ke jalan raya dan kalian nggak ada SIM, kalian tidak memakai perlengkapan ya safety berkendara ya, helm. Tadi saya hampir mau menyebut perlengkapan senjata Allah. Kadang suka di mixing gitu antara dulu olahraga dan agama gitu. Jadi makanya tadi saya bingung, saya pas lagi tag saya tuh udah siap nggak ada olahraga, tapi kenapa tiba-tiba langsung mau bawain agama gitu, sedangkan ini olahraga gitu. Nah, langsung ya, silakan dibuka bukunya di halaman 119, langsung lompat jauh. Tapi nanti pas sudah masuk, nanti kita mundur lagi ke bab 6 gitu. Ini nggak apa-apa gitu, karena modifikasi pembelajaran sangat penting, apalagi di tengah situasi pandemi kayak gini. Nah, lihat di halaman awalnya nih. Nah, perhatikan keadaan lalu lintas sekitarmu. Jadi kalian kalau sedang berkendara ya, dilihat keadaan lingkungan sekitar gitu, lalu lintasnya gimana. Apakah semakin hari jalan-jalan umum semakin ramai dipadati kendaraan bermotor? Iya, memang tidak dipungkiri pertumbuhan kendaraan berbanding terbalik dengan pertumbuhan jalan gitu. Jadi semakin banyak ya kendaraan, tetapi jalan ya gitu-gitu aja. Banyak orang makin beli kendaraan, makin padat. Tapi kan pengadaan jalan ya
cuman seadanya, jalan yang ada cuman seadanya gitu. Contoh, jalan yang tadinya dilalui muatnya 3 motor, tiba-tiba nambahkan si A, si B, si C sampai Z punya motor lewat numpuk. Itu jadi sebenarnya macet itu sebabkan karena bertambahnya volume kendaraan. Jadi jangan heran kalau kalian kena macet gitu. Kayaknya ya saya yang udah kena macet di Jakarta 4 tahun lebih, pulang pergi Jakarta udah biasa lah ya. Yang namanya capek ya nikmatin, yang namanya capek, yang namanya macet ya nikmatin aja gitu. Kadang saya sambil nunggu macet, saya sambil nyanyi gitu, asal nyanyinya nggak kencang-kencang gitu. Kalau kencang-kencang nanti akan orang yang sekitar malah ikutannya nyanyi duet nanti. Bercanda. Nah, terutama pada saat orang-orang melakukan kesibukan sekolah maupun kantor. Padatnya lalu lintas di jalan ini rentan terhadap kecelakaan yang menimpa baik pengguna kendaraan bermotor ataupun pengguna jalan lainnya. Sebenarnya saya agak koreksi pembahasan buku ini karena di saat orang lain udah padat, udah banyak numpuk, itu sangat rentan sekali ke kecelakaan. Sebenarnya kecelakaan itu disebabkan bukan karena pas lagi macet tiba-tiba kalian pas lagi macet ya kecelakaan, enggak. Jadi macet itu bukan karena kecelakaan itu bukan karena banyaknya kendaraan sih, makanya saya agak koreksi. Jadi kecelakaan itu karena lalainya si pengendara, bukan karena banyaknya volume. Tuh, ini kan ada bacanya, padatnya lalu lintas di jalan ini rentan terhadap kecelakaan. Padatnya lalu lintas di jalan ini rentan terhadap kecelakaan. Padatnya lalu lintas. Ya, kecelakaan itu bukan karena padat, tapi karena memang pengendaranya yang tidak patuh, lalai gitu. Nah, lanjut. Mengapa hal demikian dapat terjadi? Apakah mereka tidak mematuhi tata tertib lalu lintas? Nah, iya. Apakah mereka kurang hati-hati atau tidak disiplin? Pasti. Yang jelas kita harus tahu bagaimana cara menerapkan keselamatan di jalan raya. Untuk itu mari kita bahas bersama hal tersebut pada materi pembelajaran ini. Nah, ini kita akan bahas ya. Nah, tujuan pembelajarannya, jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, seperti itu. Ya, meskipun kalian nanti tidak naik motor karena belum memiliki SIM, nanti pas sudah memiliki SIM, ini jadi pembekalan yang sangat amat penting. Terus saya mau bersihin ini. Nah, lanjut. Sehingga dapat memaparkan dan mempraktikannya berdasarkan instrumen yang dipakai dalam menunjukkan perilaku beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, percaya diri, sungguh-sungguh dan kerjasama selama melakukan aktivitas keselamatan di jalan raya. Nah, inti materinya itu ada 3 pembahasan: hakikat kecelakaan dan keselamatan di jalan raya, bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, dan C, manfaat menjaga keselamatan di jalan raya. Nah, lihat di halaman 120, ini tugas pertama kalian. Ini ada gambar. Kalian perhatikan gambar ini, dan ini kalian jelaskan akibat. Nah, jadi tugasnya adalah kalian berikan pendapat mengenai kecelakaan dan keselamatan yang ditampilkan pada gambar gitu. Jadi menurut kalian gambar ini tuh kecelakaan dan keselamatannya bagaimana gitu. Misalkan orang yang berboncengan 3, jadi menurut saya nggak boleh karena sangat berbahaya. Maksimal kendaraan bermotor itu 2, dan si pengendara ini nggak memakai helm gitu, jadi akan sangat merugikan. Dan pada fatalnya adalah mereka jatuh lalu langsung kepalanya berbentur ke jalanan, hingga akhirnya mengalami pendarahan dan meninggal. Itu contohnya. Kalau yang kedua, jalan berlubang tuh kenapa tuh bisa bikin kecelakaan bagaimana? Terus ada yang melewati pembatas
kereta tuh. Nah itu nanti gimana tuh. Terus ini ada orang yang sambil nge-DJ ini. Wah, sambil nelpon nge-DJ lagi. Nah, ini kenapa ini? Nah, lihat lagi di poin 1, hakikat kecelakaan di jalan raya nih. Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu permasalahan sosial terbesar di dunia, khususnya di negara berkembang. Tingkat kecelakaan negara berkembang dapat mencapai 2 kali lebih tinggi dari negara maju. Ini yang kayak gini tuh perlu kalian garis bawahi. Jadi itu penting-penting kayak gini nih. Jadi tingkat kecelakaannya di negara berkembang mencapai 20 kali lebih tinggi dibandingkan negara maju. Diperkirakan 70% dari kecelakaan jalan yang fatal terjadi di negara berkembang. Ya, dibalik-balik bahasanya ya. Lanjut. Statistik menunjukkan bahwa pada kebanyakan negara berkembang, pejalan kaki adalah pengguna jalan yang paling rawan. Orang jalan kaki aja rawan loh ya. Bahkan menurut WHO, kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia dan diprediksikan akan menjadi peringkat kelima di tahun 2030 jika tidak segera diatasi. Nih. Korban kecelakaan ini ini akan peringkat kelima tahun 2030. Di tahun 2020 ada korban yang lebih ganas yang sebanding corona. Di negara yang berpenghasilan tinggi, jumlah kematian akibat kecelakaan menurun sangat tajam, sekitar 10%. Jadi di negara maju ya tingkat kecelakaannya itu menurun 10%. Wow, sepanjang 2 dasawarsa terakhir ini. Gitu. Namun di sebagian negara berkembang, termasuk Indonesia, keadaannya bertambah buruk tanpa tindakan pencegahan, jumlahnya akan meningkat secara signifikan. Selain itu ada perbedaan yang sangat nyata pada penggunaan jalan. Nah, perbedaannya ini nih. Jadi sebenarnya ini tuh maksud dari bahasa buku ini adalah fakta yang terjadi di keadaan Indonesia nih, supaya kalian lebih mudah gitu. Jadi saya yakin di saat Anda membaca buku ini saja Anda masih kurang mengerti seperti itu, karena bahasa buku memang rumit gitu. Jadi makanya kenapa saya jelaskan sambil saya pakai tutor baca bukunya ini, supaya saya sambil menjelaskan poin ini maksudnya apa, seperti itu. Makanya kalian simak videonya. Bagi yang nyimak ya bagus, karena kalian akan mendapatkan ilmu gitu. Faktanya adalah yang pertama, lebih dari setengah kematian akibat kecelakaan lalu lintas di dunia melibatkan orang berusia antara 15 sampai 44 tahun. Fakta yang kedua, 73% dari seluruh kematian akibat kecelakaan lalu lintas di dunia adalah laki-laki. Di Indonesia angka ini lebih tinggi, hampir 90% dari kematian akibat tabrakan lalu lintas adalah laki-laki. Makanya jangan heran kenapa laki-laki jumlah populasinya lebih dikit seperti itu. Lanjut, pengguna jalan yang rentan pejalan kaki, pesepeda dan pengendara sepeda motor mencatat proporsi kecelakaan lalu lintas yang lebih besar di negara berpenghasilan rendah dan menengah dibandingkan di negara berpenghasilan tinggi. Jadi ini itu yang di negara berkembang lebih rentan kecelakaan dibandingkan negara yang berpenghasilan tinggi. Ya, negara maju lah. Bahasa buku memang sulit. Nah, lanjut. Kepadatan lalu lintas bisa terjadi karena mobilitas yang tinggi. Nah, mobilitas yang tinggi menuntut masyarakat agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Salah satunya yaitu dengan memiliki kendaraan. Tidak dipungkiri lagi dampak negatif kendaraan bermotor menjadi pembicaraan serius bagi masyarakat modern. Selain mengurangi keuangan, tidak sedikit orang meninggal di jalanan akibat kepadatan lalu lintas. Ini yang selalu saya koleksi bahasa buku. Jadi negara berkembang itu butuh mobilitas supaya tidak ketinggalan zaman dan supaya dapat supaya dapat maju gitu negara tersebut dengan rakyatnya membeli kendaraan gitu. Makanya tidak heran banyak iklan-iklan motor dan banyak motor yang dijual di sini, karena pemikiran negara berkembang di saat mobilitas itu mudah,
maka akses jalannya itu mudah dan kita dapat perlahan naik maju gitu. Terus karena saking majunya, saking banyak kendaraan, saking padatnya, sehingga angka kecelakaan naik gitu. Angka kecelakaan naik bukan karena padat, ingat sekali lagi, karena kurangnya kesadaran gitu, dan kurangnya disiplin, kurang taat, itu doang gitu. Makanya ini yang tidak sedikit orang meninggal di jalanan akibat kepadatan lalu lintas. Maksudnya itu gini, tidak sedikit orang meninggal di jalanan akibat kurang sadarnya disiplin berlalu lintas. Itu bahasa yang paling bagus. Disiplin lalu lintas kan contohnya kan kayak kalian pakai helm, ya tidak ngebut-ngebutan, terus patuhi rambu lalu lintas. Itu yang penting. Meskipun 1 juta motor, ya di saat semuanya taat, disiplin, sabar, ya enjoy itu. Lanjut. Nah, tadi kaki saya kesemutan. Sejak ditemukannya kendaraan bermotor lebih dari sahabat lalu, diperkirakan sekitar 30 juta orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dari fenomena tersebut bisa dipastikan bahwa kendaraan bermotor menjadi penyebab kematian banyak orang di dunia. Salahin lagi kendaraannya. Bahkan orang yang meninggal di jalan raya akibat kecelakaan kendaraan bermotor lebih banyak daripada korban kecelakaan angkutan udara, laut, danau, maupun kereta api. Ya karena memang tidak semua orang bisa beli secara pribadi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa di tahun 2020 penyebab terbesar ketiga kematian adalah kecelakaan di jalan raya. Nyatanya pada tahun 2020 adalah corona. Tepat di bawah penyakit jantung dan depresi. WHO mencatat 1 juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahun akibat kecelakaan di jalan raya. 40% diantaranya berusia 25 tahun, sementara jutaan orang lainnya mengalami luka parah dan cacat fisik akibat kecelakaan. Ya amin ya, jangan sampai kita semua kejadian seperti itu, jangan sampai. Nah lanjut, angka kecelakaan di Indonesia ini menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Itu bahasa buku, angka kecelakaan menunjukkan tren setiap tahunnya. Iya, bahasanya bukan jangan tren. Kalau tren kan ya sesuatu yang ditonjolkan. Ya ngapain? Seharusnya kan bahasanya angka kecelakaan di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Udah cukup, nggak usah pakai tren segala. Pokoknya saya sambil bimbing kalian nih baca. Data Departemen Perhubungan RI menunjukkan kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia nih. Datanya 2003 ada 13.359 kecelakaan, 2004 17.735 kecelakaan, 2005 33.827 kecelakaan, 36% diantaranya 12.178 orang meninggal dunia. Nah, nih, menurut data Korps Lalu Lintas Mabes Polri pada tahun 2011, total korban kecelakaan jalan mencapai sekitar 177.000 orang. Sebanyak 185 korban atau 17,64% adalah korban tewas. Melihat fakta bahwa manusia merupakan 85% penyebab kecelakaan lintas, melihat fakta bahwa manusia merupakan 85% penyebab kecelakaan lintas, 85%, berarti sisanya apa? Hewan. Maka yang diperlukan adalah pembinaan dan pengembangan SDM pelaksanaan transportasi. Nah ini yang baru benar, pembinaan dan pengembangan SDM. Solusinya tuh ke manusianya. Jangan salahin kendaraannya, jangan salahin apapun. Ya kalau remblong manusianya ya, lalu kenapa nggak dicek dulu sebelum berangkat? Kalau sudah merasa ini ya ngantuk atau sudah merasakan kendaraan yang enak, jangan dipaksain. Manusia kan kadang suka memaksa. Nah, kini kecelakaan di jalan raya menjadi salah satu faktor penyebab terbesarnya. Nah, untuk itu patut disadari dan direnungkan bersama. Beberapa faktor kecelakaan di jalan raya adalah lain. Nah, faktornya nih. Pertama, kelalaian manusia. Kedua, kondisi jalan. Dan ketiga, kendaraan yang tidak layak. Ini yang kalian harus perhatikan. 3, manusia, kondisi jalan, dan kendaraan. Guna meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan raya, pemerintah dan lembaga non-pemerintah menggalang kegiatan mengenai pentingnya keselamatan berkendara. Itu baru harus digembor-gembor
penting gitu. Nah, hakikat keselamatan di jalan raya. Nah ini jadi saya akan jelaskan secara lebih cepat lagi karena durasi. Nah, setiap orang ingin nyaman dan selamat di jalan raya. Jika pergi dengan kendaraan, setiap orang pun menginginkan kenyamanan dan keselamatan di jalan. Apakah hakikat keselamatan jalan? Ini bukan tugas ya. Fenomena yang dirasakan saat ini setiap berpergian ke kantor atau ke tempat lain terlihat keadaan jalan raya sangat macet dan semrawut. Bahkan sering terjadi perang mulut antara sama pengguna jalan karena mereka ingin berkendara bisa lewat dan tidak mau mengalah dengan kendaraan lain. Memang semua orang ingin cepat dan lancar di jalan, akan tapi kenapa harus memaksakan kendaraan lewat jika kondisi macet? Jadi maksud dari buku ini adalah gini, kita melihat kondisi jalan semakin padat dan semakin macet, sehingga kita bisa melihat orang saling adu mulut, woi mata lu di mana gitu. Terus kadang ada yang mau saling mendahulukan. Buku ini sangat relate sekali di Jakarta. Buku pelajaran ini sangat bagus dipelajari di Jakarta. Coba kalau di pedesaan, terus kalian baca ini, keadaan jalan raya sangat macet dan semrawut, bahkan sering terjadi perang mulut antara sama pengguna jalan. Terus macet kan, orang yang sekolah di desa kan bingung, kita nggak pernah macet, apanya yang ini. Nah jadi maksud intinya itu adalah gini, hakikat keselamatan di jalan raya intinya adalah kayak gini, kalian harus menghormati kendaraan lain, intinya itu aja, menghormati pengendara yang lain seperti itu. Jadi saling menghormati dan saling menghargai gitu. Contohnya kayak orang yang mau nyebrang nih, kan berhenti dahulukan yang nyebrang. Terus kalau ada yang mau nyalip ya silakan gitu. Kalian jangan emosi, woi ini loh sialan lo gitu. Oh sabar, intinya kalian menghormati, menghargai dan sabar ya. Intinya itu menghormati, menghargai dan sabar. Karena kalau saya baca pun ya ada banyak beberapa bahasa buku yang tidak terlalu sangat relate gitu. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. Nanti kalian bisa baca. Ini pun sudah saya lihat dan bagus buat kalian baca. Jadi kalian bisa melihat nih, pelanggaran lalu lintas adalah suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Pelanggaran oleh pengemudi kendaraan dikenakan sanksi berupa tilang. Bukti pelanggaran didasarkan ada surat tilang, kurungan penjara dan denda sesuai dengan pelanggarannya gitu. Pokoknya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Ini ada 5 pasal yang harus kalian pelajari dan kalian baca ayat-ayatnya. Jadi misalkan di pasal 59 ayat 1 itu intinya tentang tidak membawa SIM tapi dia punya. Terus di pasal 61 ayat 1 tuh maksudnya dia tidak mempunyai SIM. Jadi bedanya di nomor 1 sama nomor 2, nomor 1 punya tapi nggak bawa, nomor 2 benar-benar dia nggak punya. Nah, itu tuh beda, hukumannya pun beda-beda. Nah kayak yang nomor 3 nih, pasal 61 ayat 1 dari pasal 23. Nah ini maksudnya adalah melanggar rambu-rambu. Nomor 4 ini adalah tidak mendahulukan pejalan kaki atau menabrak pejalan kaki seperti itu. Dan yang terakhir pasal 69 itu mengulangi pelanggaran yang sama. Pokoknya jangan sampai ya. Oke, cukup sekian pembahasan dari video saya dan waktunya sudah 25 menit. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Tugas saya tadi yang satu yang menjelaskan gambar peristiwa itu. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.